Tiba-tiba di belakang tenda gua ada yang nimpuk. Plak plak. Yah, mulai lagi deh gua ngedumel dalam hati. Lama-lama ngeselin juga nih. Si Ide yang duduk di batu tiba-tiba terseret kira-kira 7 meter ke arah jurang. Spontan gue nahan Ide. Anehnya nggak terlihat apa-apa, tapi si Ide kayak diseret. Beberapa langkah gue berjalan, gue nengok ke belakang, dan dia ternyata masih diam di tempat semula. Sial emang. Di sepanjang jalan kita ditimpukin dengan tanah terus menerus. Tapi ketika ditengok, nggak ada yang nimpuk. Judulnya ini adalah kisah horor pendakian Gunung Merbabu via Wekas. Si ON tiba-tiba pingsan. Gue panik, campur bingung. Kenapa ya? Yang pingsan dia terus. Gue buang pikiran jauh-jauh. Gue masak air panas buat minum si ON yang lagi disadarin sama Mas Ice. Kemudian YP bertanya dengan penuh kebingungan. Dia ngapa ya Mas Ice? Disambung oleh JN. Perasaan kok diam dulu yang pingsan. Lantas gue sambar. Emangnya lu mau jadi yang pingsannya JN? Lantas JN menjawab, lu mah doanya gitu DT. Lantas dijawab oleh Mas Ice. Kayaknya saya tahu. Disambung oleh DH. Tahu apaan Mas? Dan Mas Ice menjawab, ya ntar juga bakal kerungkap. Gue diem aja. Matahari makin naik. Gue mutusin buat masak makanan siang. Menu siang ini nasi tempe abon karange. ON akhirnya sadar juga setelah dirawat Mas Ice dari tadi. Tak lama kemudian makanan siap dan semua gue ajak makan siang. Dan kemudian mereka makan dengan lahap. Anyway, pasti pernah dengar istilah naik gunung itu membuat sifat temen lu kelihatan semua sikapnya, terutama yang egois. Dan itu terjadi. Siang itu gua habisin waktu dengan ngobrol-ngobrol. Zuhur pun berlalu. Kita sholat. Selesai sholat, wacana Mas Ice tadi pagi kembali menjadi topik obrolan. Kemudian Mas Ice buka pembicaraan. Gimana? Mau muncak lagi nggak nanti jam 3? Disambar oleh DT. Saya ikut Mas kalau muncak lagi. Bang JA menimpali. Gue juga ikut. Tadi pagi kan gue gak dapet puncak. Gue kan tepar. Kemudian DH pun menyambar. Ya, gue ikut juga. Lantas P menyaut. Gue gak ikut dah. Fisik gue gak kuat. Disambung dengan YP. Gak ikut juga gue ya. Lu kan tahu gue gak kuat dingin. Untung aja tadi pas submit gue double 3 lapis baju semua. Semua mutusin untuk ikut kecuali mereka berdua. Gua sih ketawa dalam hati. Mereka berani juga nggak ikut. Udah tahu serem. Mas Ice tadi pagi sih berani berdua sama Bang JA. Lah mereka ini pada nggak sadar kali itu ya. Biarin aja. Ntar kalau digangguin juga mereka diem. Kemudian Mas Ice berkata, ya udah siapin peralatan submit ya. Lu bawa kompor ya DT. Oke Mas, cabut gua. Gua bawa carrier ke puncak untuk membawa kompor seperti yang diminta oleh Mas Ice beserta logistik dan air. Takutnya kekurangan kayak tadi pagi. Kemudian waktu itu terus berjalan. Tak terasa sudah jam 2:30. Tiba-tiba Mas Ical mutusin buat berangkat sekarang. Yowis, kita berangkat. Gua langsung menyambar. Oke, kita doa dulu ya. Kita semua berdoa. Dan ya, karena Mas Ice ikut dalam perjalanan ini, mungkin gangguannya udah nggak akan ada. Kita nanjak 11 orang, pikir gua sebelum berdoa. Selesai doa, kita lanjut muncak. Dan gua menyemangati. Oke, let's go. Gua menyemangati mereka yang berangkat. Posisi pendakian kali ini adalah Mas Ice sebagai leader dan gua sweeper lagi. Perjalanan naik di siang ini terasa sangat cepat. Wow, di perjalanan cuma sedikit gangguan seperti timbukan tanah dan tiupan angin di kuping. Kuping gua aja ditiupin dari samping. Tapi gua coba untuk cuekin. Tiba-tiba entah mengapa tas carrier yang gua bawa jadi lebih berat dari yang awal gua angkat. Wih, mungkin gua kecapean kali ya bawa carrier. Lantas gua ngomong ke Mas Ica, Op, bentar ya Mas, capek nih rasanya. Ketika Mas Ica menengok ke arah gua, langsung dia komentar, wah, di atas carrier kamu tuh ada yang numpangin DT. Setelah Mas Ica ngasih tahu gua, langsung komat kami seperti membaca sesuatu. Sementara gua ngedumel dalam hati. Ajib banget dah sialan. Gua lagi yang ditempelin. Sial. Tiba-tiba terasa enteng tuh carrier. Dan Mas Ica masih komat kami gitu. Setelah Mas Ica selesai, gua langsung bicara. Bang JA, lu aja yang bawa carrier ya bang. Sini DT, saut Bang JA.
Di sini jujur aja gue takut ditempeli jin yang kagak punya kaki tapi bisanya cuma numpang doang. Lantas kami pun melanjutkan perjalanan. Tak terasa kita sudah sampai di pertigaan dekat puncak. Kita ngambil kanan ke arah Kenteng Songo dan jalan terus muterin sebuah bukit, dan di sana gue terpaku. Sabana sebagus ini. Sia, ada jembatan setan pas banget sebelum Kenteng Songo. Kita lewatin tuh jembatan sampai ke puncak. Lagi-lagi gue netes air mata. Yah, sore ini Lautan Awar benar-benar tersaji di hadapan gua. Semua menangis kecuali Mas Ice sama Bang JA yang udah pernah kesini. Kita foto-foto. Lautan Awar benar-benar indah. Kita ngabisin waktu sejam di atas sambil ngopi. Terlihat ada kelompok pendaki lain juga yang siap-siap turun lewat selo. Setelah kami puas, kami putusin buat turun sekitar jam 6. Kondisi sudah berkabut semua. Sudah rada gelap pula. Gua tenang aja karena ada Mas Ice. Tetapi keterangan gue hilang. Ada yang lewat di tengah-tengah kabut tersebut. Larinya kenceng banget. Sial, apaan lagi nih? Posisi gue di belakang. Lanjut aja dah. Bodoh amat, soalnya hari juga udah mulai gelap. Gangguan terus datang. Palka gue ditarik-tarik ke belakang. Gue bingung. Posisi gue soalnya di paling belakang. Lantas refleks gue teriak, Mas Ice berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dengan suara lirih kampret, gue ngedumel dalam hati. Kan cuma 11 orang yang nanjak. Lantas secara refleks juga gue ngomong, setan ala sial. Kemudian Mas Ice menimpali, ojo lancang DT. Dan gue langsung menjawab, ya mas, maaf. Kita jalan lagi sampai ke pos batas kabupaten juga akhirnya. Tetapi di depan kami terlihat ada bola api menyala. Lantas gue ngomong ke Mas Ice, Mas, itu kok kayaknya ada api ya? Lantas Mas Ice menjawab, iya kayaknya. Kemudian DN menyambar, apinya jalan. Apa itu orang yang nanjak bola obor ya mas? Lantas disambar oleh api. Lah, tapi kok rasanya ngapa apinya makin dekat gitu? Spontan Mas Ice teriak, wih, Banaspati. Langsung gua pun teriak, semuanya nunduk. Kemudian api itu lewat secara terbang tepat di atas kepala kita. Sialan emang. Itu apa lagi ya? Tuh setan mukanya kayak barong. Kampret. Ada apa lagi ini? Gumam gua dalam hati. Dan secara spontan gua langsung ngomong. Lama-lama gua lawan juga nih setan. Mas Ice menenangkan, sabar DT. Tapi gue udah benar-benar kesel. Gue udah gak ada takutnya. Tapi Mas Ice menyuruh sabar. Kita lewati tuh barongsai geblek itu. Kita jalan terus. Jalan terasa lambat banget. Tiba-tiba ada suara yang mengisi dalam perjalanan ini. Ternyata DN kepleset jatuh dan terkena ide. Gue ngakak ngelihatnya, soalnya posisi gue pas banget ngeliat kejadian itu. Berasa ngelihat si Ide lagi di tackle sama DN. Langsung gue bicara, tackle terus DN, haha. Lantas ditimpali oleh DH, haha, TA lu DN. Ternyata si Ide cedera serius karena tacklannya si DN sampai keselio dia dan gak bisa jalan. Dan tiba-tiba bunyi si ON yang terjatuh ke tanah karena lagi-lagi pingsan. Saat pandangan dan fokus kita semua sedang melihat kondisinya Ide. Kemudian cara refleks Ape langsung berbicara, aduh, gak bosan apa lu ON? Sambil mulai menunjukkan gejala hipo. Aduh, makin-makin aja jadinya ini kondisi. Gua, DH sama Ade peluk si Ape supaya gak kena hipo. Mas Ice ngurusin si ON yang sedang pingsan, sedangkan Bang JA lagi mijitin kakinya si Ide. Lagi pada sibuk dengan kondisi itu, ternyata dengan santainya ada 2 pasang wanita terbang di hadapan kami. Lantas secara spontan gua ngomong, bisa bilang misi nggak mbak, saking stresnya gua saat itu. Jawabnya mereka dengan nada melengking yang malah bikin kaget gua. Dan gua langsung komen, malah ketawa lo bego, bukannya mikir. Demi Allah itu gua udah stres banget gara-gara setan kampret. Gua sempet mikir gak bakal gue hiking lagi gara-gara pendakian ini. Lagi-lagi air mata gue menetes. Bahkan kali ini air hidung pun juga ikutan. Kemudian Ade mengingatkan, udah DT, jangan dilawan, biarin aja.
Dan kemudian Mas Ice berteriak, "Nah kan, ini dia biang keroknya." Kemudian Mas Ice berkata, "Nah kan, ini dia biang keroknya," sambil nunjukin sebuah keris kecil dari tas lempang yang dibawa ON. Lantas Mas Ice meneruskan, "Saya ngerasain energinya tadi sebelum kita naik, dan akhirnya terungkap apa penyebab kita diganggu dan kenapa selalu ON yang pingsan." Saya bertanya, "Ini keris apa Mas Ice?" Mas Ice menjawab, "Saya nggak tahu ini keris apa. Yang jelas, ini keris pelindung. Tapi keris ini aneh, energinya seperti pudar atau entah gimana. Makanya saya jadi nggak bisa ngerasain. Tapi sebelum naik, baru berasa lagi nih aktivitas energi dari kerisnya." Disambung oleh DH, "Sial, lain kali gua nggak ajak tuh anak." Lantas gua menyambar, "Jangan gitu DH." Dan JH menjawab, "Lu mikirlah, dari awal dia yang paling egois. Ngapain dia sampai bawa-bawa beginian?" Lantas ditengahi oleh Ade, "Ya udah DH, jangan emosi dulu. Kita urusin AP sama si ON dulu. Biar si Ide diurus sama Bang GA. AP dan Ide pun sudah agak mendingan. Tinggal ON yang belum sadar." Setelah 1 jaman kita menunggu, mana udara dingin banget, langit pun udah gelap. Mungkin sekitar jam 7-an akhirnya si ON sadar. Lantas dengan emosi DH berkata, "Si goblok akhirnya sadar." Lantas ditengahi oleh DT, "Hus, jangan sampai ada konflik di antara kita. Andai lu ada dendam pribadi atau gimana, urusin di Jakarta aja dah mendingan." Lantas Mas Icik bertanya pada ON, "Maaf ON, ini keris buat apa ya?" ON cuman diem aja nggak menjawab. Lantas dengan emosi DH membentak, "Kalau ditanya jawab tolol," dengan penuh rasa emosi. Lantas Ade menengahi lagi, "Kalem aja dulu DH." Langsung disambar dengan JN, "Slow lah DH, jangan gitu, kita di sini bertahan hidup bersama-sama." Lantas Mas Ice melanjutkan pertanyaan, "Nggak apa-apa, jujur aja ON, ini buat apa ya? Saya nggak akan marah kok." Terlihat naluri kebapaan yang ditunjukkan oleh Mas Ice saat bertanya kepada si ON. Dan si ON pun menjawab, "Itu cuman buat pegangan Mas Ice. Kata bapak, itu disuruh bawa aja, buat jaga-jaga di sini. Anyway, ON ini pengikut salah satu aliran bela diri asli Indonesia, yang setahu gua pasti ada teknik buat kanuragan dengan cara rasulan buat jaga diri." Kemudian Mas Ice menjelaskan, "Justru kesannya itu kamu nantang ON. Ibarat ini di pasar nih, ada preman penguasanya. Nah, kamu bawa preman lain, pastilah jadi konflik." Lantas ON menjawab, "Ya Mas, maaf." Disambar oleh DH, "Maaf nggak cukup bego. Lu tahu kan gimana jadinya pendakian ini? Yang seharusnya biasa aja malah menjadi penuh teror kayak gini." Lantas dengan gusar ON juga menjawab, "Lu bisa nggak santai, sialan?" DT kembali menengahi, "Udahlah DH, lu jangan bikin ribut. Lu juga ON, baru siuman juga udah ngegas." Lantas Mas Ice menengahi juga, "Ya wis, yang penting semua nggak kenapa-napa. Kalian tabah aja. Andai aja ntar ada gangguan, yuk kita siap jalan. Kasihan Tupe sama YP cuman berdua di tenda." Akhirnya kita siap-siap lagi buat jalan menuju camp setelah AP dan Ide udah bener-bener siap berangkat. Dan bener aja, perjalanan penuh godaan. Gua kali ini jadi leader, dan Mas Ice jadi sweeper. Di depan gua banyak banget penampakan kuntilanak sama genderuwo. Ada juga siluman monyet yang loncat ke sana kemari. Gua cuekin aja, dan kondisi waktu itu sudah mulai gelap. Lantas DT berkata, "Pokoknya jalan nunduk aja, lihat pijakan, jangan celingak-celinguk ya." Lantas DH membalas, "Emangnya kenapa DT?" Sambil bertanya dengan penuh perasaan, DH menoleh ke samping kiri dan kanan dan langsung refleks teriak,